siang Ibu. Gimana nih Pak kabarnya? Puji Tuhan sehat. Hari ini semangat sekali Bu melihat anak-anak. Wih, luar biasa. Gimana tadi Pak pembelajaran di kelas? Puji Tuhan berjalan dengan baik. Ya, tapi masih ada beberapa hal yang harus dikoreksi untuk ke depan. Oke. Nah, jadi kita langsung pada fokusnya nih Pak ya. Jadi kan di beberapa waktu ke depan nih saya mau belajar lah ya ibaratnya ya, lihat dari kelas Bapak begitu supaya mungkin Bapak juga nanti bisa dapat umpan balik begitu kan, kita sama-sama ngobrol lah tentang proses pembelajaran di kelas. Rencananya nih Pak dalam jangka waktu dekat ada nggak proses pembelajaran yang saya perlu bantu nih lihat di kelas Bapak? Iya, kebetulan saya ingin sedang memperdalam pembelajaran diferensiasi Bu. Jadi hal ini sepertinya sangat perlu untuk diajarkan kepada anak-anak untuk melihat potensi anak-anak di kelas itu dalam hal apa saja, sehingga proses pembelajaran juga bisa sampai kepada siswa. Itu sih Bu selama ini. Oke, berarti Bapak akan menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul. Diferensiasi yang mau Bapak lakukan nanti seperti apa rencananya? Nah, nanti saya akan menggunakan beberapa gaya belajar, menekankan mungkin ada anak-anak yang lebih ke auditory atau visual. Nah, itu mungkin bisa kita terapkan di dalam kelas. Jadi membuat prosesnya dan hasilnya juga mengenai hal-hal yang berbeda satu sama lain. Oke. Nah, untuk perbedaan gaya belajar, Bapak akan terapkan diferensiasinya secara apa? Konten, produk, proses? Kemungkinan lebih ke produk Bu. Oh, ke produk Ya, lebih ke produk seperti itu. Apa alasannya Bapak mau melakukannya di produk? Ya, kita bisa melihat bahwa anak-anak ini kan bakatnya masing-masing ya, nggak bisa dipaksakan semua harus sama. Jadi mungkin dengan aspek yang sama mereka bisa menghasilkan berbagai produk dan itu bisa dipakai lagi untuk kedepannya bagi siswa itu sendiri. Dia bisa melihat potensinya di mana seperti itu. Oke, nah nanti kan saya mau masuk ke kelas Bapak nih untuk bisa melihat hal itu. Ini kriteria penilaian yang nanti akan dilakukan. Nah, kira-kira Bapak mau dilihat fokusnya itu di area yang mana nih Pak pada saat penerapan diferensiasinya? Ya, mungkin nanti saya akan lebih fokus mengenai tadi kan produk Bu ya. Mengenai produk, jadi mungkin akan ke keaktifan siswa anak dalam belajar dan itu nanti akan kan terlihat dalam prosesnya gaya belajarnya apa. Nah, mungkin fokus ke melihat bakat minatnya di mana sehingga kita bisa fokuskan ke sana dan bisa mendukung mereka menciptakan produk itu. Oke, berarti lebih ke bagaimana anak-anak terlibat ya dalam proses pembelajaran Bapak gitu ya. Oke. Nanti rencananya di pelajaran apa, di kelas berapa, jam berapa tuh Pak? Ya, kemungkinan saya akan terapkan di kelas 11 Bu. Itu di mata pelajaran agama. Jam sesi ke-7 jam 13.40 sampai jam 2.30. Oke, kalau gitu saya minta izin ya Pak ya, nanti Siap. masuk ke kelas Bapak. Siap Ibu. Oke, terima kasih Pak untuk Sama-sama. Ayo gimana kita sampai di sini ya? Kata Bapak, ini lama sampai soalnya. Hari ini sampai. Nah, lalu apa kaitannya Pak? Ya, halo Pak. Hai Bu. Ya, ketemu lagi nih ya. Iya, betul Bu. Seru banget tadi Pak di kelas ya, di pelajaran agama di kelas 11 ya. Iya, seru banget. Tadi gimana nih kalau Bapak menilai proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Saya tadi melihat mengenai proses pembelajaran itu keaktifan siswa masih kurang Bu ya. Jadi memang ada beberapa siswa yang aktif, dia cukup terlibat, tapi sebagian siswa ya yang pasif kurang terlibat. Jadi mungkin keaktifan siswa itu yang kedepannya nanti akan saya lihat lagi dan evaluasi. Seperti itu. Kalau untuk perencanaan diferensiasi yang kemarin sempat kita bahas tuh, yang tadi sudah Bapak terapkan. Nah, gimana Bapak menilai kesuksesannya dari 1 sampai 10 deh mungkin? Ya, saya nilai sih 9 ya untuk kan kemarin fokus kepada produk. Jadi itu sudah cukup baik di produknya. Namun tadi perlu ditekankan lagi ke prosesnya. Gitu. Jangan hanya menghasilkan produk tapi tidak menghargai proses seperti itu. Oke, berarti Bapak menilai sudah baik ya, sudah di 9 ya, artinya sudah berhasil di diferensiasi produknya. Tapi ada beberapa anak-anak yang Bapak lihat kayaknya kok kurang aktif begitu ya. Apa rencana Bapak ke depan supaya anak-anak yang tidak aktif ini bisa terlibat, bisa terfasilitasi? Ya, kalau yang pertama kan sudah di produknya, yang diferensiasi mungkin di selama proses pembelajaran.
Nah itu tuh yang mungkin kemarin saya kurang ya. Jadi keaktifan siswa itu masih ada beberapa saja yang aktif. Nah kedepannya selama proses pembelajaran juga dibuat diferensiasi. Jadi menggunakan berbagai metode, tidak hanya ceramah, tapi melibatkan siswa juga, itu mungkin akan membantu. Oh, oke. Berarti Bapak berencana ke depannya supaya yang tidak aktif ini bisa aktif terlibat adalah bukan hanya diferensiasi produknya, Iya, tapi di prosesnya juga Bapak mau diferensiasi. betul gitu ya. sekali. Apa yang akan membuat Bapak kira-kira supaya berhasil nih? Apa saja yang Bapak butuhkan? Ya, yang pertama kematangan untuk menguasai konten. Yang kedua adalah media pembelajaran yang menarik supaya siswa terlibat dengan aktif. Terus yang ketiga adalah tadi berdasarkan observasi yang kemarin pembelajaran siswa, nah itu bisa langsung diterapkan kepada siswanya, langsung to the point. Oh si A misalkan dia gaya belajar nih auditori nih, nah dia bisa lebih mendengarkan. Nah yang ini visual lah, mungkin ada gambar. Nah jadi tadi di konten dan juga media pembelajaran disampaikan itu bisa menolong mereka untuk lebih aktif. Oke, ya saya paham. Nah tadi terkait dengan kontennya kan Bapak harus paham dulu, menguasai, kemudian juga membuat media yang namanya prosesnya diferensiasi kan berarti medianya juga beragam. Ada berapa media yang sudah terpikirkan ya sama Bapak? Kemungkinan nanti akan saya terapkan. Yang pertama dengan menonton video, yang pertama kan agama pasti ada hal-hal yang berkaitan, problem solving. Terus yang kedua adalah diskusi antar kelompok siswa. Yang ketiga adalah zigzag, itu pertukaran teman kelompok untuk bisa sharing. Yang ketiga ceramah guru, itu juga bisa digunakan. Nah yang terakhir ada refleksi. Nah itu media refleksi sangat penting ya, untuk melihat apakah ini benar-benar menguasai atau tidak, seperti itu. Menarik sekali ya. Bapak nanti akan cari dulu video yang sesuai dengan konten yang diajarkan. Betul. Kemudian juga pakai problem based learning ya. Dari problem yang ada itu nanti Bapak ajak diskusi ya, bikin kelompok, kemudian nanti ada juga ceramah dan terakhir ada refleksi. Yang menarik sekali nih Pak ya, terkait dengan refleksi yang nanti mau Bapak sampaikan sama anak-anak. Seberapa yakin Bapak merasa anak-anak ini mampu untuk merefleksikan hasil belajar mereka? Kalau didukung dengan proses yang membuat mereka paham, nah ini saya yakin ya 90% mereka dapat sampai ke refleksinya Bu. Nah makanya kembali yang kemarin itu kayaknya prosesnya belum sehingga refleksi mereka tidak sampai. Nah makanya juga perlu ditekankan selama pembelajaran sehingga mereka bisa menikmati prosesnya dan mengerti hasilnya, apa sih yang berkaitan dengan kehidupan mereka bisa refleksikan dengan saya jadi nggak sabar, boleh nggak sih Pak saya masuk ke kelas? Oh iya tentu saja Bu, silahkan, nggak apa-apa Bu. Nanti ya datang lagi di minggu depan hari Selasa itu ada. Oke. Nah terkait dengan tadi nih perencanaan yang sudah Bapak buat, akan dilakukan di kapankah, ke kelas yang sama atau kelas yang berbeda? Ya kemungkinan di kelas yang sama juga akan saya terapkan, namun ini juga bisa saya gunakan untuk kelas-kelas lain karena ya kurang lebih untuk SMA itu mirip-mirip masalahnya gitu kan. Jadi menghasilkan produk bagus tapi selama proses mereka kurang bisa mengikuti, makanya itu yang perlu diterapkan tapi terkhusus di kelas 11 dulu. Ya. Tadi juga saya sempat melihat hal yang sama ya Pak ya, ketika tadi di dalam kelas begitu ya, dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan, kemudian dari rencana pembelajaran RPP yang Bapak sudah berikan, alurnya tuh mantap banget ya, anak-anak bisa ngikutin begitu, anak-anak terfasilitasi, tapi memang persis seperti yang Bapak sampaikan terkait dengan keaktifan. Tadi kok nggak salah itu di bagian yang depan sebelah kiri ada beberapa anak, sama ada beberapa lagi tuh yang di bagian sebelah kanan ya, kayak kurang excited gitu ketika mereka menerapkan. Tapi tadi dengan rencana-rencana yang Bapak lakukan ya, kita berharap semoga anak-anak ini bisa lebih bersemangat lagi di kelas Bapak. Oke, kalau gitu nih saya bisa masuk di kelas Bapak lagi di minggu depan atau di 2 minggu lagi nih Pak rencananya akan diterapkan? Terapkan 2 minggu lagi Bu, karena minggu depan itu sedang ada penilaian, jadi di minggu depannya itu lanjut materi. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu. Luar biasa proses pembelajaran Bapak ya. Saya yakin anak-anak juga bisa lebih terfasilitasi ya. Amin. Apa yang sudah Bapak rencanakan. Betul. Thank you Pak untuk waktunya. Sama-sama Bu.